Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita masih berbicara di dalam bab al-musawwirin. Ma ja'a fil musawwirin. Kerasnya azab kepada para musawwirin, para penggambar-penggambar makhluk hidup. Apakah menggambar 2 dimensi atau membuat patung-patungnya 3 dimensi, berarti kedua-duanya termasuk dalam ancaman. Apa kaitannya dengan Kitabut Tauhid? Bukankah judul bukunya, judul kitabnya Kitabut Tauhid? Kok bicara masalah hukum gambar? Malah alaqah? Hah? Man yujib? Nah, yudahi. Karena di dalam gambar-gambar makhluk hidup ada naw' minal mudahah lillahi ta'ala. Menyerupai atau menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk tadi, kemudian manusia juga membuat gambar-gambar, bikin patung-patung. Ini mudahah, termasuk menandingi. Kalau menandingi dalam bentuk menggambar saja, keras sekali azabnya. Dikatakan asyaddu azaban yaumil qiyamah, naam, al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti yaumil qiyamah adalah para penggambar-penggambar. Nanti mereka akan disuruh oleh Allah Ta'ala, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian bikin. Falan yastati'. Dan mereka enggak akan mampu. Apalagi kalau menandinginya dengan peribadatan dan penyembahan. Ini lebih parah lagi, lebih tinggi lagi. Bahkan kalau tadi bukan syirik, ini syirik. Barakallahu fiikum. Dalam mengagungkan kuburan, dengan membesarkan kuburannya, dibangun di atasnya bangunan-bangunan, atau diberi tulisan-tulisan, dinyalakan pelita-pelita, dibikin di atasnya kubah-kubah, atau dibikin masjid, atau difungsikan sebagai masjid, atau dibikin patungnya di atasnya, atau dibikin gambarnya, fotonya di atasnya, ila akhirih, fahadihi la mafasid kathirah jiddan, memiliki kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Sudah disebutkan di antaranya mahiyal mafasid, al-iftitan biha, akan menjadi fitnah kuburan tadi. Apa maknanya menjadi fitnah? Menjadi fitnah sehingga orang ikut mengagungkan kuburan tersebut dan menjadikannya sebagai tempat keramaian, dan kemudian dijadikan tempat tujuan safar. Padahal la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Padahal tidak boleh mengadakan safar khusus ke satu kuburan kecuali ke 3 masjid. Akhirnya lebih besar dari itu, yaitu musyabahah ibadatil asnam, menyerupai penyembahan berhala. Setelah itu masih ada lagi mafasid. Minha an-nadru laha wa lisadanatiha. Nazar untuk kuburan dan nazar untuk juru kunci kuburan, yang disingkat kuncen. Yang harusnya nazar adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bernazar, kalau aku berhasil aku akan bersedekah ikhlas untukmu, aku akan puasa sunnah untukmu. Itu seharusnya. Tapi akhirnya dengan fitnah-fitnah kuburan yang diagungkan tadi, mereka bernazar untuk kuburan. Kalau aku berhasil, wahai Syekh Maulana, si mayit tadi dipanggil-panggil dan berkata, kalau aku berhasil aku akan bersihkan kuburanmu, aku akan begini, aku akan begitu, aku akan ramaikan dengan berbagai macam kembang-kembang, lampu-lampu ila akhirnya. Atau lisadanatiha, kuncennya aku akan berikan untuk penjaga kuncinya, ini dan itu. Wa minha i'tiqadul musyrikin biha, anna biha yukshaful bala wa yunsaru 'ala al-a'da wa yastanzilu ghaythus sama wa tufarriju al-kurub wa tuqda al-hawaij wa yunsaru al-madlum wa yujaru al-khaif ila ghairi dhalik. Dengan fitnah kuburan yang diagungkan tadi, dikeramatkan, dikultuskan, maka akan terjadi kerusakan lainnya. Apa itu? Keyakinan
sebagian mereka musyrikin terhadap kuburan tadi, bahwa kuburan tadi bisa menyingkapkan bala, bencana. Bisa menyingkapkan bala. Wa yunsar 'alal a'da, dan bisa menolong atas musuh-musuhnya. Wa yastanzilu ghaithas sama, dan bisa menurunkan hujan. Bisa diharapkan dengan kuburan turunkan hujan. Akhirnya mereka juga meyakini bisanya atau bisa tufarrajul kurub biha, akan bisa segala sesuatu kesusahan akan bisa diberikan jalan keluar. Wa tuqdal hawaij, dan akan bisa ditunaikan semua hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Wa yunsarul madlum, dan bisa ditolong dengan kuburan itu tadi semua yang terdolimi. Wa yujar al khaif, dan bisa terlindung semua yang ketakutan, ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wa min al mafasid aidan ad-dukhul fi la'natillahi wa rasulih. Di antara kerusakan yang didapat adalah akan termasuk di dalam orang-orang yang dilaknat. Karena Nabi menyatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka kalau kaum muslimin melakukan hal yang sama, maka bisa jadi mereka pun akan terkena laknat seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ini mafasid azimah. Ad-dukhul fi la'natillahi wa rasulih bi ittikhadil masajid 'alaiha, akan terkena laknat ketika menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Wa iqadus suruj, demikian pula ketika menyalakan pelita-pelita di kuburan. Wa minha asyirkul akbar alladhi yuf'al indaha, dan juga mafsadah yang lebih besar lagi adalah kesyirikan yang besar yang terjadi di kuburan. Akibat dikultuskan, dibesarkan, maka pada ujung-ujungnya jatuh ke dalam kesyirikan akbar. Bimana? Bidu'a il-mayyit, atau bidu'a il-mayyit. Dengan menyatakan ya Maulana, ya Syekh, ya Habib, ya kada, ya kada. Yad'u man? Yad'u man fil qubur. Atau yad'u al-mayyit. Kalau sudah sampai berdoa kepada mayyit, berdoa pada kuburan, sudah syirik akbar. Bukannya manggil ya Allah, tapi manggil ya Husain, ya Husain. Wa minha ida'u ashabiha. Termasuk mafsadahnya adalah menyakiti penghuni-penghuni kubur tersebut. Bima yaf'aluhu al-musyrikuna biquburihim. Dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap kuburan-kuburan mereka, maka yang dikuburnya akan tersakiti. Fa'innahum yu'dihim ma yuf'al 'inda quburihim. Karena mereka menyakiti orang-orang yang dikubur tersebut dengan apa yang dilakukan di sisi kubur mereka. Akhwani fillah, azakumullah. Ifrad annahu rajulun salih. Kita anggap bahwa di kubur tadi benar-benar saleh, tetapi pengikutnya memuliakannya berlebihan sampai membangun kuburan yang besarkan kuburnya ila akhirnya. Apakah yang dikuburnya senang? Kalau dia orang saleh tidak suka, tidak senang. Tetapi untuk mencegah dan berbicara pada mereka nggak bisa. Alamnya sudah berbeda, maka itu akan tersakiti. Sebagaimana tangisan keluarga mayit akan menyakiti si mayit. Maka keluarganya, kata Nabi, jangan kalian meratapinya karena dia akan tersakiti dengan itu. Barakallahu fikum. Apalagi bukan hanya meratapi, tetapi sudah lebih daripada itu. Wa yakrahunahu ghayatal karaha. Yang dikubur tadi membenci, tidak suka dilakukan seperti itu terhadapnya. Ghayatal karaha, dengan setinggi-tinggi kebencian. Tidak suka diperlakukan demikian. Karena saat itu mereka dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, sudah mengerti mana hak mana batil, dan sudah melihat bukti-bukti kebenaran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.
kama anna al-Masih alaihi salam yakrah ma yaf'alun nasara inda quburihim. Sebagaimana Al-Masih tidak suka beliau untuk dilakukan pada dirinya oleh Nasrani dan juga apa yang dilakukan oleh mereka terhadap kubur-kuburnya. Wa kadzalika ghairahu minal anbiya'i wal awliya'i wal masyayikh. Demikian pula yang lain-lainnya dari para nabi, para wali, para masyayikh. Kalau mereka benar-benar wali, benar-benar syekh, al-alim, ulama, ahli ibadah, saleh, pasti mereka enggak suka kuburannya dikultuskan. Pasti enggak suka kuburannya dibesarkan apalagi disembah. Yudhihim, akan menyakiti mereka. Ma yaf'alhu ashbahun nasara. Menyakiti mereka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerupai Nasrani terhadap kuburan-kuburannya. Orang-orang soleh tadi juga enggak suka. Wali-wali Allah tadi juga enggak suka. Wa yaumil qiyamati yatabarra'una minha, dan nanti yaumil qiyamah mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengkultuskannya berlebihan. Sebagaimana qala ta'ala, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi. Nanti ketika Allah kumpulkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku ini atau mereka yang sesat jalannya? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mereka menjawab, sembahan-sembahannya yang ternyata orang soleh, su'ul khatimah. Nah, qala, dikatakan oleh mereka yang disembahnya yang ternyata orang soleh, Maha suci Engkau ya Allah, enggak pantas bagi kami untuk menjadikan selain Engkau wali-wali. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tapi Engkau berikan kesenangan pada mereka dan bapak-bapak mereka, hatta nasud dzikra, sehingga mereka lupa terhadap zikir kepada Allah, wa kanu qauman bura, dan mereka akhirnya menjadi kaum yang jelek. Qala Allah lil musyrikin, Allah katakan pada musyrikin, faqad kadzdzabukum bima taqulun. Mereka enggak percaya pada kalian dengan apa yang kalian katakan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa id qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berkata pada Isa alaihi salam, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wa ya Isa ibn Maryam, apakah engkau berkata pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, enggak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalaupun aku mengatakannya Engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Demikian jawaban Isa alaihi salam, bahwa aku tidak menyuruh mereka untuk menjadikan aku sebagai Tuhan. Ini salahnya mereka. Wa qala ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari dikumpulkan manusia seluruhnya. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, apakah mereka ini menyembah kalian? Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dulu di dunia menyembah kamu, wahai para malaikat? Malaikat menjawab, qalu subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, Engkaulah wali-wali kami, bukan mereka.
Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu sesungguhnya menyembah jin, syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka percaya dengan itu. Berarti sudah Allah buktikan akan ditanya Nabi Isa berlepas diri. Maha suci Engkau ya Allah, aku enggak mungkin nyuruh mereka menyembah aku. Malaikat juga ditanya oleh Allah, apakah kalian menyuruh mereka menyembah kalian? Ya Rabb, mereka menyembah jin. Mereka percaya pada jin-jin itu. Yang mengatakan bahwa malaikat adalah banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Siapa yang berkata seperti itu? Syaitan minal jin. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu menyembah jin. Karena lebih percaya pada jin-jin tadi. Yang menyatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ditanyakan pada wali-wali juga. Orang-orang saleh. Apakah kalian menyuruh mereka menyembah kalian? Mereka juga sama menjawab, tidak ya Rabb, Maha suci Engkau. Ila akhirih. Berarti apa mafsadah yang berikutnya? Mafsadah dalam apa yang sudah dibahas tadi secara ringkas adalah akan menyakiti orang yang dikubur tersebut, sekaligus nanti yaumul qiyamah mereka akan berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Wa minha imatatus sunan. Di antara mafsadah berikutnya adalah matinya sunnah-sunnah. Wa ihya'ul bid'ah, dan hidupnya kebid'ahan-kebid'ahan. Akhirnya kalau seorang mengerjakan bid'ah-bid'ah, mereka akan berkata ini sunnah, ini ibadah. Sebaliknya kalau ada orang yang mengerjakan sunnah Nabi, mereka akan berkata, apa-apaan ini? Ini agama baru, aliran baru. Mengapa demikian? Karena sunnah sudah mati. Ketika dihidupkan mereka terkaget-kaget dan menyatakan ini agama baru. Sebaliknya bid'ah ketika dikerjakan, mereka menyatakan inilah sunnah yang harus kita tegakkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akibat apa? Akibat mereka sudah mulai membesar-besarkan dan mengkultuskan kuburan-kuburan. Wa minha tafdiluha ala khairil buqa' wa ahabbaha ila Allah. Wa ahabbiha ila Allah. Di antaranya juga dari mafsadah-mafsadah yang terjadi adalah akibat dibesarkannya, diagungkannya kuburan. Akhirnya mereka lebih mengutamakan tempat-tempat tersebut lebih daripada sebaik-baik tempat dan yang paling dicintainya oleh Allah SWT. Sebaik-baik tempat dan yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Haram. Al-Haram Al-Makki, Al-Haram Al-Nabawi. Tetapi mereka lebih mengutamakan tempat-tempat keramat. Tempat-tempat keramat. Kuburan-kuburan keramat. Hadhihi mafsadah. Ini adalah mafsadah minal mafasid. Wa minha fa inna ubbad al-qubur yaqsidunaha ma'a at-ta'zim wal ihtiram. Karena mereka para pengagung-pengagung kuburan, para penyembah-penyembah kuburan, mereka mendatanginya dari jauh dengan penuh penghormatan, dengan penuh ihtiram, penghormatan, pengagungan. Wal khusyu', dengan khusyu', wa riqqatul qalbi, dengan betul-betul hati mereka luluh. Wal 'uquf bil himmah 'alal mauta, dan mereka i'tikaf, tirakatan di sana, berdiam diri di sana dengan semangat, dengan betul-betul perhatian pada si mayit yang dikubur. Ma la yaf'alunahu fil masajid. Mereka tidak lakukan yang demikian di masjid-masjid Allah. Wala qariban minhu. Bahkan dekat aja enggak, mirip aja enggak. Silakan lihat ketika mereka ke masjid-masjid. Biasa, bahkan ada yang lebih parahnya, masih dengan rokoknya di tangan, masih dengan guyon ketawa ketiwi, dengan berbagai macam perkara yang sama sekali tidak menunjukkan kekhusyuan. Tetapi lihat kalau ke kuburan,
datang dengan khusyuk, kepala tertunduk, mata berkaca-kaca, duduk di sana meratap, menangis, istighatsah, isti'anah, meminta ila akhirnya. Apakah kuburan lebih penting dari masjid? Atau lebih suci dari masjid? Apakah kuburan itu tempat yang lebih mulia daripada masjid-masjid Allah? Apalagi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi? Tidak. Tetapi lihat, mereka lebih khusyuk kalau ke kuburan daripada ke masjid. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, wa minha anna alladhi syara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda ziyaratil qubur innama huwa tadhakkurul akhirah wal ihsan ila al-mazur bid-du'a'i lahu wa tarahhumi 'alayhi wal istighfari lahu wa su'alil 'afiyah fayakunu az-za'iru muhsinan ila nafsihi wa ilal mayyit. Wa minha, di antaranya, di antara apa ini? Di antara mafasid. Tapi yang disebutkan bahwa yang disyariatkan oleh Rasul di sisi kuburan adalah mengingat akhirat, berbuat ihsan kepada si mayit dengan mendoakan untuknya, mendoakan rahmat untuknya, memintakan ampun untuknya, memintakan afiah untuknya. Maka seorang yang ziarah berbuat baik pada si mayit dan juga pada dirinya karena dia dapat pahala. Titik. Nomor satu bukan ini. Jadi kalau minal mafasid, hilangnya hikmah ziaratul kubur, begitu. Hilangnya hikmah ziaratul kubur, yaitu mengingat akhirat, bersikap baik kepada si mayit dengan mendoakan untuknya, merahmati untuknya, mendoakan untuknya, itu semua hilang. Berganti dengan berdoa kepadanya. Diganti dengan berdoa kepadanya. Bukan lagi semoga engkau ampuni, semoga engkau diampuni, dirahmati, bukan. Tapi sebaliknya, menyatakan, ya mayit, aku minta rahmat. Terbalik. Si mayit tadi didoakan harusnya, bukan dimintai rahmat. Isfa'li indallah, belalah aku di sisi Allah. Terbalik, seharusnya menyatakan, ya Allah, berilah dia pembelaan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mintanya kepada Allah, bukan kepada si mayit. Mendoakan si mayit, bukan berdoa pada mayit. Hilang. Hikmah ziaratul kubur yang syar'i semuanya hilang. Maka dikatakan di sini faqallabaha ula'il musyrikun al-amr. Semua itu dibalik oleh kaum musyrikin. Wa akasuddin. Mereka bertentangan 180 derajat dengan agama. Waja'alul maqsuda biziyarati asyirk bil mayyit. Mereka jadikan tujuan ziarah kubur adalah menyekutukan mayit dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembahnya, berdoa kepadanya, memanggil-manggilnya, meratap kepadanya, du'a'uhu wa du'a bihi, du'a'uhu berdoa kepadanya, doa bihi berdoa dengan perantaraan. Dua-duanya enggak boleh. Wa su'aluhu hawaijahum, meminta hajat-hajat mereka. Ya Syekh, ya Maulana, aku miskin, berikan aku kekayaan. Bukan kepada Allah tapi kepada si mayit. Wastizal al-barakah minhu, wastinzal al-barakah minhu, mengharapkan turun barakah dari kuburan. Wa nasruhu lahum 'ala al-a'da, dan meminta pertolongan kepada si mayit, kepada kuburan
untuk menghadapi musuh. Fasaru wa nahwi dzalik. Fasaru musiiina ila anfusihim wa ila al-mayyit. Maka jadilah apa yang mereka lakukan tadi justru membuat kejelekan pada diri mereka sendiri dan membuat kejelekan pada si mayit. Yang harusnya memberikan kebaikan pada si mayit dan memberikan kebaikan pada dirinya. Dia dapat pahala karena ziarah kubur tadi mengingatkan pada akhirat. Dia dapat pahala karena dia mendoakan seorang muslim. Si mayit dapat kebaikan karena didoakan. Tetapi dibalik oleh mereka menjadi kejelekan pada dirinya dan kejelekan pada si mayit. Karena datang justru meminta pada si mayit. Maka dianya mendapatkan dosa syirik. Sedangkan si mayitnya yu'dihim hadal fi'il. Sedangkan mayitnya tersakiti. Ini apa-apaan orang hidup ini. Tapi dia gak bisa menegur, gak bisa berhubungan, gak bisa. Maka itu jadi idza buat mereka. Adiyah barakallahu fikum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad nahar rijala an ziyaratil qubur. Dan bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang orang-orang untuk ziarah kubur tadinya. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Menutup pintu kejelekan. Falamma tamakkanat tauhid, ketika tauhid sudah semakin kokoh di hati-hati mereka, maka Rasulullah SAW izinkan untuk menziarahi kuburan-kuburan. Itu pun diajarkan oleh beliau alal wajhil ladzi syara'ahu, dengan cara yang disyariatkan. Wa nahahum an yaqulu hujran, dan mereka dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat hujran. Apa itu hujran? Ucapan-ucapan yang tidak pantas, apakah keluh kesah atau menyalahkan takdir. Dan hujur yang paling besar min a'zamil hujur adalah asyirku indaha qawlan wa fi'lan. Hujur yang paling besarnya, yang paling tingginya adalah kesyirikan. Dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kuburan-kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Wahai Muslim. Bahkan dalam riwayat disebutkan dengan awal katanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang silakan ziarahilah. Apa hukumnya berarti? Wajib atau sunnah atau mubah? Bukankah ini adalah fil amr zurul qubur, ziarahlah kubur, wal amr yaqtadi al wujub, berarti wajib ziarah kubur. Tidak demikian. Mengapa? Karena ba'dan nahi. Kalau ba'dan nahi itu maknanya adalah dulu aku larang, sekarang silahkan. Tetapi karena ada tudzakirukum bil maut, maka ada istihbab di situ. Barakallahu fikum. Seperti kalimat fastadu dalam Quran. Berburulah. Apakah di antara manasik haji adalah berburu? Karena wajib. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, maka berburulah. Hada fil amr. Wal amr yaqtadil wujub. Berarti wajib berburu. La, tidak demikian fiqhnya. Mengapa tidak demikian fiqhnya? Karena setelah dilarang, seorang yang ihram tidak boleh berburu. Itu larangan berburu. Sampai kemudian kata Nabi, kalau sudah tahallul maka berburulah. Maksudnya kalau sudah tahallul silahkan berburu. Demikian pula masalah ziarah tadi, dilarang oleh Nabi ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Kemudian dibolehkan setelah tamakkanat tauhid wal aqidah. Maka Nabi menyatakan ala fazuruha. Dulu aku larang, maka sekarang silahkan ziarahilah. Fa inna tudzakirukum bil maut. Maknanya adalah silakan ziarahilah. Karena itu akan mengingatkan kepada kematian. Kenapa menjadi seperti wajib atau satu keharusan
atau sunnah yang muakkadah. Barakallahu fikum. An Ibnu Abbas qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburil Madinah. Nabi pernah melewati kuburan-kuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, maka Nabi pun menghadap kepada mereka dengan wajahnya, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullah lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Di antara salam beliau kepada ahli kubur adalah Assalamualaikum wahai ahli kubur, wahai penghuni kuburan-kuburan. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memberi salam pada mereka. Atau dalam lafaz Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Nasallahu lana wa lakumul afiyah. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Nasallahu lana wa lakum afiyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi ziyarah allati syara'aha Rasulullah SAW li ummatihi. Inilah ziarah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Datang, memberi salam, mendoakan, selesai. Tidak lebih dari itu. Allamahum iyyaha. Nabi mengajarkan ziarah yang syar'i. Hal tajid fiha syai'an mimma i'tamadahu ahlu syirk wal bid'ah? Apakah ada pada ziarah kubur Nabi tadi seperti yang disandar atau seperti yang dipegang oleh orang-orang yang menyembah kuburan atau ahlul bid'ah? Ada? Tidak ada. Apa yang mereka lakukan semuanya enggak ada dalam ziarah yang syar'i. Enggak ada mengusap-ngusap batu nisan, enggak ada tabur bunga, enggak ada apa lagi? Masang kemenyan, enggak ada lagi ucapan-ucapan memanggil-manggil orang yang dikubur, enggak ada. Nabi hanya mengajarkan memberi salam pada ahlul qubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Atau seperti dalam riwayat ini, Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullaha lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Setelah itu jalan. Tidak ada semua yang dikerjakan oleh kuburiyun pada hari ini. Am tajiduha mudaddatan lima hum alaihi min kulli wajhin. Apa yang kalian dapati? Atau yang kalian dapati malah yang sebaliknya, mudaddan, bertentangan dengan apa yang mereka lakukan dari segala sisinya. Yani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kuburiyun, mubtadi'un, ahlul qubur. Berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda tapi bertentangan. Nabi menyatakan jangan dibangun, mereka membangun. Nabi menyatakan jangan meminta pada mayit, mereka malah minta pada mayit. Jangan diberi lampu dan cahaya, mereka beli lampu cahaya. Jangan diberi, semuanya bertentangan. Barakallahu fikum. Wa ma'asan ma qala Malik ibn Anas, betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Malik ibn Anas rahimahullahu taala. La yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha. Tidak akan baik atau tidak akan memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang pernah memperbaiki umat pertamanya. Artinya umat terakhir ini nggak akan bisa jadi baik kecuali dengan sesuatu yang pernah menjadikan baik para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Tidak akan bisa memperbaiki umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki generasi pertamanya. Walakin kullama dha'afa tamassukul umam bi'uhud anbiya'ihim, tetapi setiap semakin lemah berpegangnya umat-umat dengan pesan-pesan nabi mereka, mulailah naqusa imanuhum, maka akan berkurang iman mereka.
awwadu an dzalik, akhirnya mereka ganti dengan yang lain. Bima ahdatsuhu, dengan apa yang mereka ada-adakan, minal bid'ah wasyirki. Akhirnya justru mereka mengganti pesan-pesan para nabi dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa